Mereka yang mendapatkan janji-janji Allah, kenikmatan kuburnya seperti taman daripada taman surga, ditemani oleh orang-orang yang begitu indah pakaiannya, begitu tampan wajahnya, begitu baik lakunya. Kata orang ini, saya akan menemanimu di tempat kamu ini. Maksudnya di barzakh, bukan di kuburan, di barzakh, sampai datang hari kiamat. Sehingga orang-orang yang beriman, beramal, mempersiapkan diri, mereka tidak merasa lama berada di alam barzakh. Kita melanjutkan episod berikutnya tentang kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini, yaitu tentang penyesalan penghuni barzakh. Penyesalan ini bagi siapa? Apakah bagi seluruh orang yang meninggal atau hanya sebagian? Hanya sebagian. Tidak semuanya menyesal. Bahkan orang-orang yang beriman, beramal, mempersiapkan dirinya, mereka sama sekali tidak menyesal. Bahkan mereka bergembira ria sampai mereka mengatakan, ya Rabbi, ya Tuhanku, aqimis sa'ah, cepat tegakkan kiamat. Sa'arji'u ila ahli wa mali, aku ingin kabarkan kepada keluargaku dan hartaku. Maksudnya mereka begitu bahagia disebabkan semua apa yang mereka perbuat semasa hidup mereka dapat. Nah, kalau orang dapat sesuatu, dapat rezeki banyak, merantau ke negeri orang, dapat rezeki yang banyak, dia ingin segera pulang ke kampungnya. Kenapa? Karena ingin memberitakan segera kepada ahli keluarganya. Bahkan hari ini kalau suaminya itu mendapatkan rezeki yang banyak, dia telepon istrinya langsung, alhamdulillah, hari ini kita dapat rezeki. Begitulah bahagianya orang-orang yang diberikan nikmat. Penghuni kubur pun demikian. Mereka yang mendapatkan janji-janji Allah, kenikmatan kuburnya seperti taman daripada taman surga, ditemani oleh orang-orang yang begitu indah pakaiannya, begitu tampan wajahnya, begitu baik lakunya. Kata orang ini, saya akan menemanimu di tempat kamu ini. Maksudnya di barzakh, bukan di kuburan, di barzakh, sampai datang hari kiamat. Sehingga orang-orang yang beriman, beramal, mempersiapkan diri, mereka tidak merasa lama berada di alam barzakh. Karena kata malaikat kepada orang itu, nam, tidurlah engkau kanaumatil arus, seperti tidurnya pengantin. Seperti apa tidurnya pengantin? Indah atau tidak indah? Indah enggak Pak Ilyas? Indah sekali. Tidurnya pengantin itu indah memang. Begitulah ucapan malaikat kepada orang yang di alam barzakh sana. Tidurlah engkau wahai penghuni kubur seperti tidurnya para pengantin. Tak ada yang mengganggu. Sampai kapan? Sampai dibangkitkannya. Artinya sampai hari berbangkit. Jadi jangan risau Bapak Ibu. Kalaulah hari berbangkit itu 1 miliar tahun lagi, lalu kemudian kita meninggal, maka jangan risau. Di sana kita akan berbahagia, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Ini orang-orang yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka yang berbahagia. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang menyesal. Menyesal disebabkan beberapa faktor. Di dalam buku kita, Seri Perjalanan Akhirat, di jilid yang pertama, kehidupan di alam barzakh, setidaknya kami tulis ada 5 faktornya. 5 faktor penyesalan penghuni barzakh. Ketika saya tengok yang 5 ini, sebagian besar daripada kaum muslimin, terutama mereka yang senantiasa solat, puasa, berzikir, ikut majlis, terlepas dari poin-poin ini. Mereka yang membantu sesama, mengeluarkan hartanya, mereka tak termasuk. Lalu mengapa kita bahas ini? Menjadi pelajaran ilmu pengetahuan bagi kita. Dan sekarang ini live, mana tahu di luar sana banyak yang melihat, jangan-jangan saya kena satu pasal dari sekian pasal-pasal yang ada dalam buku kita ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pasal yang pertama atau poin yang pertama, penyesalan penghuni barzakh,
karena tidak beriman. Lepas kita. Maka kita minta kepada Allah, kita tutup usia ini dengan husnul khatimah, dengan memeluk agama Islam. Itulah pesan khatib kalau naik mimbar setiap Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kita peganglah agama ini sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kita yang di Palestina, sampai hari ini perang masih berlanjut. Apa yang mereka pegang? Agama mereka. Mereka pertahankan keyakinan din yang mereka yakini itu benar sampai nyawa melayang. Inilah menjadi komitmen kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, meskipun amalnya banyak. Nanti kita bacakan dalilnya Bapak Ibu, bagaimana penyesalan mereka. Meskipun orang ini pakai peci hitam, melantik majlis zikir. Jadi yang dilantik itu orang Islam. Amalnya banyak, pesantren dibantunya, masjid dibantunya, panti jompo dibantunya. Semua amal-amal yang tidak diniatkan karena Allah pasti batal. Itu kata Al-Quran, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal mereka itu bagai debu yang berterbangan, karena dia berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin muncul pertanyaan Bapak Ibu, kenapa Allah kejam, tanda petik, orang yang beramal, membantu fakir miskin, pesantren, masjid dan seterusnya, mengapa Allah tidak nilai? Mengapa Allah begitu kejam? Misalnya begitu, ada orang yang membuat syubhat begini, kalau anak kita mau masuk kuliah kedokteran, tentu ada tesnya. Yang layak lulus, yang tak layak tak lulus. Kriteria yang sudah ditetapkan oleh kampus tak bisa diubah. Karena kalau juga diluluskan akan berakibat bahaya, akan berakibat fatal. Sebab dia tak punya ilmunya, disuntik juga. Pernah orang yang tak layak menjadi dokter, kemudian lulus, menyuntik orang. Obatnya A dikasih obat B, makin parah orang ini, karena tak layak. Maka ketika anak kita atau keluarga kita tidak lulus di kampus kedokteran tersebut, ini salah satu contoh saja, kampus tersebut, bisakah orang yang tak lulus itu mengatakan kampus ini sangat kejam sekali, anak saya ingin sekolah di sini tetapi tidak diluluskan? Bisakah alasan itu diberikan kepada orang? Tentu tidak, karena kampus sudah memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kalau dipaksakan juga, maka akan berakibat fatal. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat syarat. Silakan engkau berbuat, silakan engkau beramal, tapi syaratnya ada kalimat la ilaha illallah. Itu yang menjadi syarat mutlak. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang berbahagia, orang beriman, tidak beriman sama-sama makan, sama-sama menikah, sama-sama bekerja. Tetapi orang beriman yang diniatkan karena Allah dibalas pahala. Orang tidak beriman, tak mungkin dia niatkan karena Allah, tidak bernilai pahala. Maka kata Al-Quran, orang-orang kafir itu yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka itu makan, mereka itu menikmati hidup seperti hewan ternak menikmati hidup. Ini perumpamaan Al-Quran, bukan perumpamaan manusia. Maka segala sesuatu itu ditengok pada niatnya. Otomatis kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin niatnya melakukan kebaikan itu karena dia? Karena sesuatu yang dilakukan seorang pasti berdasarkan keyakinan, yakin yang ada di dalam dada. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan penyesalan mereka yang tidak beriman di dalam Quran surat yang ke-23. Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan 100. Quran surat Al-Mu'minun 23, 24-nya,
An-Nur 25, Al-Furqan. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'uni. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, mereka di sini siapa? Beriman atau tidak beriman? Yang tidak beriman. Karena semuanya akan meninggal. Yang beriman meninggal, tak beriman meninggal. Maka ketika kematian datang kepada mereka, mereka pun meminta, Rabbi, ya Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku, pulangkan aku. Pulangkan ke mana? Ke dunia. Ya Tuhanku, kembalikan, hidupkan aku lagi untuk kembali ke dunia, agar la'alli, agar aku dapat beramal salihah, agar aku dapat beramal saleh fi ma taraktu, yang dahulu aku tinggalkan. Kata Allah, kalla, tidak aku kembalikan kalian. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya omongan kamu belaka. Nanti kita bedah ini Bapak Ibu, kata tidak, itu hanya omongan kamu belaka. Kemudian ujung ayatnya, wa min waraihim, di belakang mereka itu barzakh, ada barzakh. Barzakh artinya apa? Pembatas. Ada barzakh, pembatas yang tak bisa ditembus. Sampai kapan barzakh ini? Ila yaumi yub'atsun, sampai datang kiamat. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dengan orang-orang yang hidup kita di dunia dibatasi oleh barzakh. Barzakh ini tak akan bisa tembus sampai hari kiamat. Makanya Al-Quran menggunakan kata barzakh ketika menjelaskan dua laut yang berdampingan. Dua laut, Atlantik dan Pasifik. Sampai hari ini airnya tidak menyatu. Karena Allah menggunakan kata barzakh. Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua laut itu ada pemisah. Bukan sembarang pemisah, tapi pemisahnya disebut dengan barzakh. La yabghiyan, sehingga airnya tidak menyatu. Bahkan diteliti oleh para saintis barat, bingung mereka Bapak Ibu. Diambilnya air yang satu lagi, hadza azbun furat, ini airnya tawar, wa hadza milhun ujad, kata Al-Quran, ini airnya asin, dimasukkanlah ke dalam botol, kemudian diaduk. Ketika diaduk, didiamkan, airnya tetap tidak menyatu. Mengapa tidak menyatu? Rahasianya adalah di situ ada kata barzakh. Maka orang yang sudah meninggal berada di barzakh. Mereka ingin sekali untuk kembali ke dunia, tetapi Allah tidak kabulkan permintaan mereka. Kata Allah, itu hanya omongan kamu belaka. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab sudah mengetahui Nabi Muhammad itu seorang nabi. Dia sudah tahu karena tampak mukjizat-mukjizat. Tetapi mengapa Abu Jahal tidak masuk Islam? Ada satu buku judulnya Sang Yatim. Tipis bukunya, 600 halaman. Coba Bapak Ibu, kapan-kapan ada rezeki baca, apa beli, kemudian kasihkan mungkin ke anak kita. Karena buku ini buku yang dibuat seperti novel. Jadi tidak melelahkan kalau membaca. Kalau novel itu kan enak dibaca. Jadi enggak melelahkan. Beda dengan buku-buku ilmiah. Jadi saking banyak kita baca semakin asik. Bahkan mungkin 1 bulan itu 600 halaman bisa hatam itu. Saya 2 kali hatam buku tersebut. Dan bukunya enak sekali kalau kita mau bacanya. Jadi kata penulis itu, sesungguhnya di kota Mekah, setiap kabilah Abdul Muthalib, yaitu keturunan Nabi, dan kabilah Bani Makhzum, Abu Jahal, mereka di kota Mekah
berlomba-lomba untuk mencari simpatisan penduduk Mekah dan penduduk yang datang dari luar Mekah. Yang satu bekerja, ditugaskan untuk menyiapkan minuman para jamaah haji. Yang satu menyiapkan makanan para jamaah haji, menyiapkan tempat pemukiman, tempat tinggal, tempat nginap. Dan mereka berlomba-lomba untuk menarik perhatian setiap orang yang datang ke Kota Mekah. Dan itu terus bersaing dari generasi ke generasi sampai ke generasi Muhammad dan Abu Jahal. Sampailah suatu ketika, kata Abu Jahal, selama ini kita berlomba-lomba untuk mendapatkan simpatik orang, kenapa dari Bani Abdul Muthalib mengaku ada Nabi? Mengapa mereka mengaku Nabi? Sementara Nabi tak mungkin kami bisa mengaku seperti mengakunya keturunan Bani Muthalib. Maka ini tidak fair, kata Abu Jahal. Maka sejak saat itulah Abu Jahal menolak kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena sebelum itu penduduk Mekah tidak satu pun yang mendustakan Muhammad muda sampai diangkat menjadi Nabi. Bahkan harta benda mereka dititipkan kepada Rasul. Apabila mereka keluar dari kota Makkah, mereka menggelari Muhammad dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Apapun yang diucapkan oleh Rasul pasti mereka yakini. Tapi ketika Rasulullah mengikrarkan dan menyampaikan kepada penduduk Mekah bahwa dia adalah utusan Allah, maka di situ Abu Jahal dan kawan-kawannya menolak dengan keras apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kisah. Setelah Rasul memenangkan perang Uhud, perang Badar, perang Uhud, kemudian terjadilah gencatan senjata. Lalu kemudian Abu Sufyan dan kafilah Quraisy lainnya berdagang ke Yaman sampai ke Syam. Ketika itu mereka diundang oleh Raja Kaisar. Masuklah ke istana dan ditanya, saya dengar di Mekah ada seorang yang mengaku Nabi. Bagaimana ciri-cirinya? Kata raja ini, ciri-cirinya dia seorang keturunan yang baik, pengikutnya dari kalangan orang yang lemah, pengikutnya selalu bertambah, dan dalam perang terkadang kami menang, terkadang kami kalah. Apa kata raja ini? Dia adalah Nabi terakhir. Karena dalam kitab-kitab mereka itu diceritakan. Disinilah Abu Sufyan kaget. Mengapa raja yang tidak beriman itu mengatakan itu Nabi? Karena informasinya terdapat dalam kitab-kitab mereka. Dan itu diceritakan dari generasi ke generasi berikutnya. Setelah sekian lama, Rasulullah SAW semakin banyak pengikutnya. Beliau pun mengirim surat ke raja-raja yang ada di negeri Jazirah Arab, termasuk Raja Kaisar dan Raja Persia dan raja di Yaman dan Ethiopia. Dari sekian banyak raja-raja yang dikirimi surat oleh Nabi, hanya Raja Ethiopia, Aisom bin Aijar, Raja Najash, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak beriman. Mengapa mereka tidak beriman? Karena menjaga kepentingan kerajaan mereka. Artinya raja-raja ini tahu bahwasanya Muhammad ini adalah utusan terakhir. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ketika nanti orang-orang tidak beriman itu sampai di barzakh, mereka mengatakan, ya Allah, kami tahu dia itu adalah seorang Rasul, tapi kami tidak beriman. Allah ceritakan di dalam Quran surat yang ke-32, surat As-Sajdah. Tadi Quran surah Al-Mu'minun, sekarang surah As-Sajdah. Allah berfirman, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kalau engkau melihat orang-orang yang melakukan dosa itu berhadapan, bertemu dengan Allah, tertunduk malulah mereka. Karena orang yang berdosa sesungguhnya ketika dipertemukan dengan orang-orang lain, apalagi di situ adalah Allah, pasti tertunduk malu. Hakikatnya begitu. Tapi beda dengan di dunia. Kalau di dunia lain halnya. Meskipun dia sudah memakai pakaian oranye, tetap saja tak malu. Bahkan dada-dada dia senyum-senyum. Itu beda. Itu di dunia. Kalau di barzakh tidak.
Di barzah kata Allah, walau tara idzil mujrimu nanakisu ruusihim. Ketika mereka berjalan, kepala mereka tertunduk malu. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, sembari berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, kami sudah menengok pedihnya azab, wasami'na, dan kami sudah mendengar sakitnya siksaan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, hidupkan kami lagi. Untuk apa? Na'mal salihah, agar kami dapat beramal saleh. Beramal saleh bermakna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna muqinun, kami akan yakin. Ternyata orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan benar, ya orang-orang yang tak beriman ini, sesuatu yang berlaku kepadanya diyakini setelah sesuatu itu terjadi. Kalau belum terjadi, tidak diyakini. Maka ini logika yang tak bisa diterima sebenarnya Bapak Ibu. Contohnya, kalau ada di antara kita yang kena penyakit gula misalnya, efeknya apa kalau penyakit gula? Gampang ngantuk. Berarti yang ngantuk-ngantuk ni kena penyakit gula tak? Solat malam tadi. Itu kata dokter begitu. Maka jangan banyak makan yang manis-manis. Kata dokter. Dokter kan dia tahu ilmunya. Jangan makan yang manis-manis, nanti bapak ini gulanya akan bertambah parah. Ada gula kering, ada gula basah. Tapi orang ini enggak percaya. Nanti sajalah. Rupanya dimakan juga gula, makan juga yang manis-manis itu. Apa yang terjadi? Maka makin besar, makin bahaya kadar gula yang ada di dalam tubuhnya. Baru dia yakin, baru dia menyesali. Ya Allah, rupanya betul kata Pak Dokter itu. Rupanya benar apa yang disebutkannya. Kalaulah saya tidak makan dan saya ikuti saran daripada dokter itu, mungkin saya tidak seperti ini. Beginilah logika orang-orang kafir. Orang kafir itu meyakini sesuatu setelah hal itu terjadi. Mengapa demikian? Karena sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh akal tidak diyakini. Keyakinan mereka yang berupa materi saja. Artinya materi yang tampak-tampak. Azab kubur tak ada karena enggak tampak. Nikmat kubur enggak ada karena enggak tampak. Akhirat tidak ada karena tidak tampak. Itulah yang membuat As bin Wa'il datang kepada Nabi, ya Muhammad, apakah kami akan dibangkitkan kembali setelah menjadi tulang belulang ini, yang sudah menjadi tanah ini? Maka dijawab oleh Allah dalam banyak ayat. Dalam surat Yasin, wa daraballahu mathalan wa nasiya khalqa qala ma yuhyil izama wa hiya ramim. Allah yang menciptakan kalian yang sudah menjadi abu ini. Quran surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Orang-orang kafir itu meyakini kami tak akan dibangkitkan, tak akan disusun kembali. Dijawab oleh Allah di ayat yang keempat, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tidak kami sanggup untuk menyusun jari jemari mereka. Bayangkan itu Bapak Ibu, jari jemari yang sudah dimakan tanah menjadi abu, menjadi tulang belulang. Allah qadirina ala an nusawwiya banana. Banana itu artinya ini, jari jemari ini. Ada yang mengatakan ilmu sidik, jempol sidik jari ya. Ilmu sidik jari itu ternyata penelitian dari Al-Quran. Sidik jari kita ini, waktu itu saya kuliah dengan Prof. Hamid Fahmi Zarkasi di Gontor. Ketika ditafsirkanlah ayat ini oleh beliau secara sains, maka sidik jari manusia ini, miliaran manusia di dunia tak ada yang sama. Di sinilah nanti manusia itu akan dibangkitkan, disusun kembali jari jemari mereka. Ini kalau dikaitkan antara ilmu Al-Quran dan ilmu sains, pasti orang tersebut akan beriman. Tapi kalau sains saja dijauhkan Al-Quran dan keimanan, orang itu akan menjadi kafir. Makanya Bill Gates itu gak ada agamanya Bapak Ibu, agnostik. Ketika diwawancara, apa keyakinanmu? Agnostik. Karena sesuatu yang diyakini, sesuatu yang tampak saja. Begitu juga dengan Elon Musk. Sesuatu yang diyakini
apabila bisa diindra, bisa dilihat. Nah, inilah yang menjadi penyesalan nanti orang-orang yang tidak beriman setelah mereka tinggalkan kehidupan di dunia ini. Ayat yang lain, Quran surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat yang ke-44. Kita masih bercerita tentang penyesalan orang-orang kafir yang sudah meninggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa andzirin nasa yauma ta'tihimul azab, dan berilah peringatan kepada mereka ketika hari datang azab. Fayaqulul ladzina zalamu, maka orang-orang zalim itu berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, akhirna ila ajalin qaribin, tunda kematian kami. Kata para ulama, orang yang akan meninggal itu diperlihatkan tempatnya di barzah. Dan ini sudah kita jelaskan beberapa kali di pertemuan sebelumnya di buku Agar Mudah Sakratul Maut, bahwasanya setiap orang yang akan meninggal akan ditampakkan tempatnya di barzah. Dia masih di dunia. Menjelang rohnya itu diambil, sudah diperlihatkan tempat kamu di sini, tempat kamu di sini. Tempat orang-orang yang baik, ditampakkanlah yang baik-baik. Kemudian dia tersenyum, bergembira, berbahagia. Tempat orang-orang yang buruk, pelaku dosa, ditampakkan pula yang buruk-buruk. Disitulah mereka takut dan bersedih. Maka ditampakkanlah ketika itu. Sebagaimana sabda Nabi, idza mata minkum ahadun, kalau salah seorang di antara kalian itu akan meninggal, uridu alaihi, ditampakkan kepadanya maq'aduhu, tempat duduknya. Jadi maq'ad itu dari kata qu'ada, artinya duduk. Tempat duduk namanya maq'ad. Tempat majlis namanya majlis. Majlis dari kata jalasa, duduk. Tempatnya majlis. Bahasa lainnya maq'ad, tempat duduk juga. Maka Allah tampakkan tempat duduknya di barzah bil ghadawati wal asyi, pagi dan petang. Maka kepada mereka ini juga ditampakkan ila ajalin qaribin. Apa kata mereka? Kalau engkau tunda kematian kami, ya Allah, nujib da'wataka, kami akan penuhi seruanmu dan panggilanmu, wa nattabi'ir rusul, dan kami akan mengikuti rasul-rasul kamu. Rasul yang diutus Allah ke muka bumi ini. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka sudah dibatasi oleh barzakh. Penyesalan hanya sekadar penyesalan belaka. Tak bisa ditarik lagi, tak bisa dipindahkan lagi. Di sanalah orang tersebut sampai datang hari kiamat. Sudah selesailah periode kehidupan dia di dunia ini. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqamah di agama yang hak, agama Islam ini, sampai kita tinggalkan dunia yang fana ini. Amin. Amin ya rabbal alamin.